Biasanya dia di depan situ. Iya betul Pak, langsung ke pendal aja Pak. Oke, jadi sekarang aku mau ajak teman-teman untuk lihat atau room tour kamar aku selama tinggal di Semarang kayak gimana. Jadi ini pertama-tama ketika kita masuk kita dikasih satu kartu aja ya. Jadi ini aku dapat satu kartu dan langsung aku pasang. Lalu ya untuk kontrol aku selalu kunci pintu. Dan next di sebelah kanannya itu ada wardrobe. Wardrobe-nya itu ada tutupnya tapi cuma separuh. Jadi kalau teman-teman nutup yang bagian kiri, yang kanan akan kebuka and vice versa. Nah ini yang sebelah kirinya itu rak gantung. Ukurannya cukup spacious dan banyak tempat. Jadi tadi kan di sebelah kanan ada 3 tempat ya. Ini ada gede dan di bawahnya juga ada safe deposit box. Masuk ke sebelah kiri, ini langsung ke kamar mandi. Ini cocok buat aku karena dia lantainya nggak licin dan dia juga udah tersedia air panas, air dingin dan ada rain shower dropnya. Jadi nggak perlu cuma pakai rain shower drop, dia juga punya yang personal hand shower. Lalu dia juga udah siapin amenities, ada sabun dan juga shampoo plus conditioner. Dan baunya tuh enak kayak lagi di spa. Lanjut, ini ada areal wastafelnya. Jadi kalau teman-teman lihat yaitu backsplashnya warna orange, cukup ngejreng tapi nggak apa-apa banget sih. Nggak ganggu estetika. Lalu ini di pojok kanan ada nyempil bagian toilet seat. Jadi bagian toiletnya ada di situ, lengkap dengan jet showernya. Jadi kalau punya anak kecil gampang banget untuk ngecebokin atau bersihin ketika habis mereka pakai toilet ya. Nah ini ada keset yang udah disediain, aku pasang dulu biar nggak licin. Walaupun tadi aku sempat bilang ke teman-teman bahwa ini lantainya tuh nggak licin karena aku sempat udah coba setelah aku buka kaos kaki ya. Lalu ini di depan wastafel atau di bagian wastafel tadi aku belum sempat kasih lihat, tapi ada hair dryer yang udah disediain. Jadi kalau teman-teman nginep di hotel ini nggak perlu lagi bawa hair dryer. Lanjut ke sebelah wardrobe, ada semacam meja kecil yang mungkin tadi fungsinya di awalnya itu untuk semacam snack bar. Jadi mereka sediain lagi ada 2 gelas air minum beserta air minumnya, lalu ada teko dan tadi ada aqua botol, itu bukan dari mereka, itu aku bawa sendiri ya dari perjalanan. Dan di bawahnya itu ada semacam laci yang bisa ditarik, isinya itu ada 2 mug dan juga 2 sendok teh lengkap dengan gula, creamer dan kawan-kawannya. Tapi mungkin aku ralat bukan lengkap karena kopi tehnya nggak ada gitu ya. Lalu di bagian bawahnya ada kulkas, bisa buat taruh makanan, minuman dan ini tuh dingin. Kenapa aku komen? Karena kadang-kadang aku nginep di hotel ketika aku mau pakai kulkasnya ternyata tuh nggak dingin, tapi yang ini dingin. Oh ya, ini aku dapat kamar yang connecting door, jadi makanya aku sempat kasih lihat, tapi nggak apa-apa karena pintunya aman dan terkunci. Lalu kalau teman-teman lihat di samping connecting door tadi ada meja panjang yang bisa dipakai buat kerja. Nah ini ukuran kamarnya cukup besar ya, cukup luas. Jadi kalau teman-teman datang nginep di sini bareng keluarga, pasti bisa banget minta extra bed. Dan mereka juga udah siapin semacam kursi gitu ya di situ buat kalau mau duduk-duduk, santai-santai atau mau tidur siang gitu di situ bisa juga. Ini view-nya ngadepnya ke kota. Aku sebetulnya kurang tahu tadi di sebelahnya tuh bangunan apa ya. Tapi kayak gini deh pemandangannya dari kamar aku.
Oh ya, tadi aku lupa kasih lihat di meja wastafel itu ada 2 air minum lagi dan juga ada amenities. Jadi ada peralatan sikat gigi, shower cap, sanitary bag dan juga cotton pad. Hai all, selamat pagi. Sekarang ini jam 6.53. Ini hari kedua aku di Kendal. Hari ini rencananya kita bakal pulang ke Jakarta, tapi kita emang gak dapet tiket yang pagi, jadi kita baru berangkat nanti jam 11. Tapi jam 9 kita bakal berangkat ke bandara karena aku harus taruh itu. Aku beli oleh-oleh buat teman-teman di kantor dan juga buat keluarga sedikit. Ya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin a day with me on my business trip. Jadi ini aku dapat tugas untuk dinas singkat aja ke daerah Kendal, tapi karena nggak ada flight langsung yang ke Kendal, makanya aku pergi ke Semarang dulu. Sebelum ini mataharinya sinar silau banget, jadi aku agak mundur. So, karena ini hari kedua dan kami lagi siap-siap mau pulang balik ke Jakarta. Sebelumnya kita nanti bakal pergi untuk sarapan dulu. Cuman karena kita harus pergi ke bandara jam 9 dan kebetulan aku nginep di Hotel Santika ini. Hotelnya cuman 19 menit dari bandara. Jam 9 kita bakal berangkat ke bandara, lalu kita pulang ke Jakarta. So ya, nanti kita lihat ada makanan apa aja di restoran. Karena jujur ini pertama kalinya aku nginep di Hotel Santika Semarang. Ya aku buru-buru, makanya aku ngos-ngosan dan udah lama aku nggak megang kamera kayak gini. Dan kalau kualitas videonya nggak sebagus biasanya juga aku mohon dimaklumi karena aku ngerekamnya pakai HP ya teman-teman. So ya, oke deh. Mungkin ini teman aku udah siap, jadi kita mau sarapan dulu. I'll see you downstairs. Bye.
Ayo, aku udah balik lagi, aku udah sarapan. Tadi ternyata makanannya cukup banyak variasinya, tapi karena kemarin perutku semalam juga lagi kurang enak, jadi aku emang nggak bisa makan banyak-banyak. Tadi aku cuma ngambil telur mata sapi, roti toast, sama sosis. Terus aku juga minum melon juice. Enak sih melonnya, tulisannya mereka ngakuin itu nggak ada gulanya, tapi waktu aku minum tuh rasanya manis dan nggak terlalu manis, jadi aku suka. Kalau teman-teman nginep di Santika, aku rekomen untuk cobain mereka punya jus. Sebetulnya mereka juga punya satu meja lagi, satu area yang kayaknya itu makanan tradisional. Cuma tadi aku lupa, aku nggak sempet shoot videonya waktu di situ, jadi aku nggak bisa kasih lihat ke teman-teman. Tapi ya di Santika ini makanannya standar Santika hotel pada umumnya ya, dan kualitas makanannya juga menurut aku bagus. So kalau teman-teman datang main ke Semarang atau bisnis trip kayak aku, mungkin bisa dicoba nginep di Santika Hotel, walaupun hotelnya itu kesannya agak kuno ya. Dan kalau tadi sempat lihat atau nanti teman-teman lihat footage aku waktu di lobby area, memang mereka lagi ada renovasi untuk pemugaran supaya hotelnya itu jadi mungkin lebih update. Tapi all in all, overall aku suka. Kamarnya luas, jadi kalau kalian datang sama temen, maksud aku datang sama keluarga ya, ini bisa banget buat nambahin extra bed. Jadi kamarnya tuh spacious banget, tempat tidurnya juga ukurannya gede. Jadi kalau misalnya aku bawa si Ade, ada Pak Su juga, kayaknya kita tidur bertiga di situ aman-aman aja sih, nggak kesempitan. Dan yang paling penting banget buat keluarga aku, terutama buat Pak Su dan si anak kecil, AC-nya dingin. Jadi kalau teman-teman suka dingin kayak keluarga aku, pasti nginep di sini nggak akan ngerasa rugi. Terus nanti setelah itu kalian bisa pergi jalan-jalan kulineran di Semarang, atau kalau punya keluarga di Semarang juga kalian bisa datang kunjungin mereka. Oke, sekarang karena aku masih punya waktu sebelum aku harus pergi ke bandara, aku mau ngerjain beberapa pekerjaan dulu. Dan ya kalau teman-teman mau ikut nemenin aku, silahkan. Aku mau coba kerjain dulu beberapa kerjaan sebelum nanti waktunya aku pergi ke bandara. Oke, kita kerja dulu ya. Jadi selain aku ngecek apa yang ada di list kerjaan aku hari ini, aku juga punya yang namanya Notion Planner. Di sini aku punya list kerjaan aku apa aja yang harus aku selesaiin maupun yang harus aku follow up ke tim. Tim aku nggak pakai Notion, tapi aku pakai karena ini ngebantu aku untuk ngeliat tugas-tugas apa yang ada di dalam tugas-tugas. Jadi ngerti nggak sih? Maksudnya jadi misalnya aku punya satu task atau satu project name, dan di dalam project name itu akan ada link untuk masuk ke dalam another page. Jadi di dalam page itu baru aku tulisin atau aku jabarin sebenarnya apa yang mesti dilakuin sama teman-teman ataupun sama aku. Dan biasanya setiap pagi sebelum aku mulai ngerjain review yang lain-lain, setelah aku ngecek email, aku ngelakuin recheck data-data yang ada di project list ini. Dan aku juga coba untuk ngelis project baru kalau emang ada kerjaan baru yang di order sama kantor.